Kita nggak perlu curang. Kalau orang lain mengatakan kita curang secara TSM, kita nggak perlu curang. Orang kita tahu kita bakal menang. Saya bisa maklum. Sakit memang kalau kalah itu. Sakit. Apalagi ada kata-kata sesumbar dari Ibu Mega. Kita harus lawan, kita harus kalahkan mereka dalam satu putaran. Dan hasilnya menang urutan buncit. Lowbat handphone itu, katakan sekarang istilah, oh handphone gue genjer nih. Memang itu sakit, Bang. Sakit, memang ya harus dibawa ke psikolog sih kalau kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, juga terutama kepada para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Nah, saya sekarang ini bukan tamu ini kawan. Ini senior saya. Kawan kita udah lama sekali nih, tahun 2000-an kita udah berkawan ya. Cuman lama nggak jumpa aja. Lama nggak jumpa. Tapi kan kalau di media kan kita ngikutin terus ya. Bung namanya agak susah nih. Silvester Matutina. Betul tuh. Kita kan biasa panggilnya Silves. Iya. Ya kan? Silver, ya Bang. Silver. Iya. Ya, Silvester Matutina. Siap. Silves ini dari NTT ya. Iya. Satu kehormatan abangku, seniorku yang hebat dan baik hati, Bang Sulvan Lindan. Terima kasih. Satu kehormatan tampil di Unpacking. Ya udah lama kita rencanakan ya. Teman-teman bilang, Bang kita ngundang ketua Soulmate. Ya undanglah, saya bilang. Saya tidak kemana-mana minggu ini, khusus hari Senin ini kita. Ya, hari ini juga saya khusus buat abangku yang ganteng dan baik hati. Ya kita ngobrol tadi udah lama sekali ya. Sebenarnya kangen sebenarnya. Jadi Silvers, ini kalau kita bicara persoalan politik, pembahasannya sudah terlalu banyak. Ya, bagaimana persoalan PDIP, bagaimana persoalan koalisi, persoalan Pak Prabowo, Pak Jokowi, terlalu banyak udah. Belum lagi Pak Jokowi dibilang mau mimpin Golkar, ya kan? Nah, ini kan semua bicara orang luar. Iya. Pengamatan orang luar. Tetapi kan kita hari ini bertemu dengan orang dalam. Ordal kan? Ordal ini biasanya lebih banyak tahu sejarahnya, ceritanya. Yeah. Nah, ini yang masyarakat perlu tahu ya. Jadi saya kira perjalanan terutama Pak Jokowi ya, dari mulai sebelum 2014 sampai terus 2019 sampai 2024 nanti ini. Yeah. Sampai sekarang lah paling enggak 2024 sekarang. Itu kan pasti tim pimpinan dan kawan-kawan Soulmate itu banyak lebih tahu ya. Yeah. Nah mungkin perlu disampaikan, story-nya ini perlu disampaikan supaya orang itu punya persepsi yang tidak salah. Sesungguhnya apa sih yang terjadi di dalam itu? Yeah. Kan gitu. Silakan. Ya, kita kasih waktu sebebas-bebasnya. Saya ceritakan awal mula ya, abangku. Perkenalan nama Pak Jokowi, jadi ceritanya waktu itu beliau masih gubernur, gubernur DKI sebelum dicalonkan jadi capres. Saya berkenalan nama Pak Jokowi, terus setelah itu kita melihat karena Pak Jokowi ini orang baik dan orang benar, makanya kita dukung beliau. Jadi saya kebetulan mempunyai organisasi sebelum Pak Jokowi ke Jakarta atau sebelum ada relawan Jokowi ya, namanya Barisan Merah Putih. Iya. Itu deklarasinya tanggal 16 Agustus 2008 di Jakarta. Lama sekali ya. Ya, jadi udah 16 tahun dan kami kegiatannya itu apabila kayak ada 2007 banjir di Jakarta besar, kami bantu masyarakat terus.
ada bayi yang kepalanya besar, hidrosefalus, yang diusir dari salah satu rumah sakit. Kita dampingin, kita bantulah sehingga bisa dirawat kembali di rumah sakit. Kita kumpulkan dana, terus ada kebakaran, terus ada teman-teman pedagang kecil yang yang kadang-kadang terzolimi lah. Kayak mereka dagang itu, mama buka pasar malam, ya mungkin kalau yang jual makanan modalnya 300.000. Terus sama oknum Trantip memang digaruk lah. Kan besok mereka nggak bisa jualan, padahal 300.000 untungnya hanya mungkin 50-100.000. Dan di situ banyak juga oknum preman, aparat juga minta kan. Di situ biasanya kami tampil mendampingi. Dan kami tidak pernah minta uang dari mereka, yang ada kita keluar duit. Jadi mulai dari situ kebetulan di Jabodetabek. Itu Barisan Merah Putih. Barisan Merah Putih. Jadi kira-kira kegiatan kami sosial kemasyarakatan. Setelah itu agak off, waktu itu saya memang lagi aktif-aktifnya berbisnis. Akhirnya tiba-tiba waktu itu sudah menjadi advokat ya? Belum, masih sambil sekolah Bang. Sambil sekolah, terus ya sambil kuliah lah, sarjana hukum. Jadi akhirnya tapi tetap sudah mendampingin bersama teman-teman lawyer dan lain-lainnya lah. Habis itu ya termasuk yang masalah tanah-tanah masyarakat itu Bang. Udah gabung TPDI belum dulu itu? Sama Pak Petrus Celestinus ya, itu senior ya, siap. Jadi setelah itu kita melihat Pak Jokowi, teman-teman kan waktu itu saya udah bisnis ya, ada bisnis penerbangan, tambang dan sebagainya, terus agak sibuk. Waktu Pak Jokowi, teman-teman Barisan Merah Putih ini kami kumpulin lah lagi, karena semuanya suka sama Pak Jokowi. Jadi sebelum Pak Jokowi dicapreskan, kami udah mulai. Waktu itu Pak Jokowi sudah gubernur ya? Sudah gubernur. Jadi akhirnya kami mulai bikin spanduk, terus ya ikutan lah mendukung Pak Jokowi, di mana spanduk-spanduknya itu kayak yang 2019 kita adalah Jokowi, Jokowi adalah kita. Nah, akhirnya diikutin oleh teman-teman yang lainnya. Termasuk Partai Nasdem itu ikut? Iya, jadi itu yang kita bikin spanduk itu hampir di seluruh Jabodetabek. Saya ingat ada sampai dari Cengkareng sampai di seluruh Jabodetabek. Mulai dari situ berkenal dengan Pak Jokowi, akhirnya kita membantu pemenangan Pak Jokowi, sambil juga kita melakukan kerja-kerja nyata kita di masyarakat ya, bantu masyarakat, dampingi UMKM, dan di seluruh daerah kita dampingin petani, nelayan. Jadi sebenarnya kalau relawan Jokowi lainnya kan mereka ada karena faktor Pak Jokowi. Kalau kita memang sebelum ada Pak Jokowi, jadi memang kita organisasi yang punya visi misi itu, misinya yaitu melakukan kepedulian dan kerja nyata buat masyarakat, merawat Pancasila dan menjaga NKRI. Jadi lebih ke NKRI. Tapi waktu Pak Jokowi, akhirnya kita rubah namanya dari Barisan Merah Putih menjadi Solidaritas Merah Putih. Solidaritas Merah Putih. Inilah soulmate ini sekarang. Ya, jadi mungkin yang agak ini sebenarnya yang kita urus dulu itu yang agak cukup heboh itu Manohara, sama ada Siti Hajar. Kita punya TKW yang distriknya di Malaysia. Sebenarnya kami yang urus. Kalau Manohara yang Singapura ya? Yang di Malaysia juga, tapi akhirnya ditangkap di Singapura, dipulangkan karena waktu itu saya kerjasama dengan Wakil Duta Besar Singapura. Akhirnya Manohara bisa pulang. Tapi yang jemput orang lain, jadi orang itu yang merasa dia pahlawan ya, padahal sebenarnya kita yang ngurus. Ada begitu. Satu ormas lah, yang namanya mirip juga ada merah putihnya. Jadi sebenarnya kita yang berperan ya. Prosesnya itu. Tapi karena ada satu tokoh ormas besar juga dan tokoh partai bilang, Bang, ini kayaknya nggak bagus deh diurusin. Akhirnya kami mundur ceritanya tuh. Jadi itulah sekelumit. Setelah itu kita menjaga waktu Pak Jokowi, kita
rubah namanya menjadi Solidaritas Merah Putih atau Solmed. Tapi kegiatannya tetap sosial kemanusiaan. Jadi kalau irisan kita sebenarnya banyak pendukung yang nggak mendukung Pak Jokowi ya. Abang tahu lah, teman-teman kita pedagang kebanyakan dari Sumatera Barat, dari Banten. Otomatis abang tahu lah, tipikal ya. Hanya kan karena mereka selama ini saya tolong ya, mereka sakit, mereka urusan di kantor polisi, urusan dengan oknum preman aparat. Akhirnya ketika saya sebagai ketua umum mendukung Pak Jokowi, ya mereka rame-rame mendukung Pak Jokowi. Nah, jadi itu, dan setelah kita mendukung Pak Jokowi, setiap kegiatan kita belusukan, dan juga setiap kegiatan Pak Jokowi itu Solmed selalu menjadi koordinator keamanan tiap acara pemenangan. Hingga akhirnya 2014 kita sama-sama dengan relawan, dengan partai dan masyarakat memenangkan Pak Jokowi. Termasuk 2019. Nah, di 2019 juga banyak hal ya. Saya pernah bikin acara untuk Pak Jokowi itu 3 acara dalam 1 hari, Bang. Pemenangan Pak Jokowi itu saya lupa tanggalnya, 2019 kalau nggak salah di bulan September itu tanggal 19 saya bikin acara menyambut Pak Jokowi di Manado. Dan itu Solmed yang tanganin. Dan itu Manado lumpuh total itu. Dan hari itu juga kami bikin deklarasi terbesar di luar negeri, yaitu di Taiwan, diikuti hampir 5.000 orang. Oh, Taiwan banyak warga kita di sana kan? Ya, dan Solmed banyak di situ, ada di 2 provinsi kami, di Taipei dan Taichung. Jadi kalau di sana itu, Bang, tiap minggu, kalau hari Minggu itu mereka kumpul di ada satu lapangan, namanya lapangan Station Taipei atau nggak salah. Dan di hari yang sama juga, di waktu yang sama, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Taiwan dan Perth, dan di Manado itu jam 5 ya kalau nggak salah. Nah, di Perth itu saya telepon Pak Jokowi dari beliau lagi di pesawat. Jadi mungkin saya satu orang yang bisa nelpon presiden dari atas pesawat dan memerintah presiden untuk telepon Solmed di Australia, Bang. Oh, memang Pak Jokowi mau kemana hari itu? Waktu itu Pak Jokowi ke Manado. Jadi Manado saya sambut. Nah, tapi waktu itu saya tanya sama ajudan. Waktu itu tanya sama ajudan namanya Syarif. Saya bilang, Bang, Bapak ya udah mau terbang nih dari ini, tapi saya nggak ikut, Bang. Terus saya bilang, yang ikut siapa? Yang ikut saya nggak terlalu kenal ajudannya. Terus dia bilang, ada ini kepala kepala media Bang Kang Bey Mahmudin, kepala Biro Protokol dan Media. Kebetulan teman. Saya bilang sama mereka, Bapak terbang dari Makassar sekitar mungkin jam 3 kali. Tiba di Manado jam 5 apa jam 4 ya. Sedangkan saya mengatur ini satu Manado turun supaya lumpuh total kota Manado itu. Akhirnya saya bilang, ya udah, ada katanya ajudan, Abang telepon aja, ada si Bang Bey. Akhirnya saya telepon, udah Bapak landing tapi masih tidur kayaknya di pesawat. Baru bangun, aku telepon Bang Bey. Saya bilang, bro, lu tolong bilang Bapak ya. Waktu itu Pak Jokowi lawan Pak Prabowo 2019. Saya bilang 2019 ya. Jadi saya bilang, sebelumnya saya udah ngomong sama Bapak, ketemu di Bandung, dalam kampanye juga saya ikut mendampingi. Saya bilang, Pak Presiden, nanti Bapak kalau berkenan nelpon Solmed di Taiwan sama di Perth. Karena yang satu 5.000, yang satu 500 orang. Ternyata yang di Taiwan itu waktu Bapak bangun sudah bubar karena memang jam 5 sore di sana kan. Nah, di Perth dari 500 sisa mungkin 100 orang. Tapi saya bilang sama Kang Bey Mahmudin, kepala Biro Protokol, saya bilang, bro, bilang Bapak tolong telepon Solmed di sana. Kalau nggak telepon saya ancam, saya bilang.
saya besok deklarasi dukung Pak Prabowo. Jadi Bang B bilang, Bang, ini Bapak baru bangun tidur. Saya bilang, ya udah ini nomornya ya, pokoknya telepon aja. Jadi habis itu ya saya udah nggak tahu apakah ditelepon atau enggak. Saya mengatur itu puluhan sampai ratusan ribu orang yang menjemput Pak Jokowi di Manado. Jadi dari bandara sampai pusat kota itu macet total, Bang. Ya Manado kan aksesnya juga waktu itu belum ada jalan tol ya. Iya, baru mulai kayaknya jalan tol itu. Jadi memang kebetulan Solmed di sana itu belasan ribu. Jadi belasan ribu itu 14.747 orang yang bukan kita hanya klaim, tapi memang ada mengisi formulir dan memberikan KTP. Jadi ini relawan Jokowi terbesar di sana juga. Mungkin relawan lain tuh ya satu provinsi mungkin 100, 500 lah. Paling top 1.000 lah. Kita belasan ribu. Ini Solmed di setiap provinsi ada ya? Ada, hampir semua provinsi ada. Mungkin Aceh sama Sumatera Barat yang kurang ya? Sumatera Barat banyak juga Bang itu. Banyak ya? Aceh ada. Karena memang kenapa Sumatera Barat ada? Karena memang di Jakarta banyak orang Sumatera Barat Bang. Itu pedagang-pedagang di Tanah Abang, Senen. Banyak itu kita punya anggota. Yang sudah lama berinteraksi ya? Ya, makanya akhirnya mereka, saudara kita ini mendukung Pak Jokowi. Dan kita ada di hampir 20 negara ya, termasuk yang paling ujung itu di Finlandia. Di Finlandia itu partai nggak ada. Ormas keagamaan NU Muhammadiyah nggak ada, relawan nggak ada. Yang ada hanya Solmed dan Kedutaan Besar Indonesia. Dan kami di sana hampir 200 orang. Gitu. Itu apa? Dari pelajar atau pengusaha atau pekerja di sana? Ada yang mahasiswa, ada yang pekerja, ada yang pengusaha juga. Gitu. Finland jauh tuh. Jauh ya. Udah ketemu ujungnya Rusia ya, Iya. Saint Petersburg. Ya, jadi 2019 ya kita bersama yang lain menangkan Pak Jokowi. Nah, terus akhirnya ya kita dampingin terus Bang. Terus mengenai kenapa Pak Jokowi dukung Pak Prabowo atau kenapa akhirnya. Tapi sebelum masuk ke situ saya kepingin juga sedikit dapat penjelasan bagaimana cerita Pak Jokowi mau 3 periode itu. Ya, jadi 3 periode ini itu Pak Jokowi itu kalau nggak salah dilantik yang kedua kali 20 Oktober 2019. Nah, setelah itu November itu karena menurut itu Pak Amin Rais sih sebenarnya. Beliau ini kan nggak suka banget ya kalau nggak mau dibilang benci banget sama Pak Jokowi. Jadi dia mewacanakan ya udahlah jangan lagi ini, kalau bisa dia 3 periode aja sekalian gitu. Nah, jadi hanya sama orang-orang dekatnya Pak Jokowi diamplifikasi Bang. Iya. Jadi mereka nggak tahu bahwa sebenarnya ini Pak Amin Rais yang memulai mencetuskan wacana ide ya, ini, supaya seolah-olah Pak Jokowi ini haus kekuasaan. Jadi Amin Rais ini menyatakan itu bukan mendukung, maksudnya mengejek ya. Ngejek sebenarnya. Hanya yang di kita itu akhirnya mendukung ya, terus sampai perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi Pak Jokowi itu sebenarnya membantah. Saya masih ingat di 19 Desember 2021 kalau nggak salah, atau 2022 itu beliau nggak mau. Bahkan beliau bilang yang mengusung itu adalah menjilat saya dan menampar saya. Iya, kata presiden. menampar muka saya. Nah, akhirnya setelah itu presiden mengundang saya dan ada 2 teman ketemu. Nah, jadi waktu ketemu itu bulan Agustus 2021 mungkin Bang. Apa 22 ya. Waktu COVID yang kedua menyerang Agustus. Iya. Nah, di situ waktu cerita itu saya sempat ngomong sama presiden, Pak Presiden itu kan Pak Amin Rais yang wacana. Iya, saya juga nggak mau katanya begitu. Dan di situ sebenarnya presiden sudah mulai mau mewacanakan siapa penggantinya.
Karena dia melihat bahwa waktu itu kan masih COVID, Bang. Iya. Sampai 2021 kita ya. Iya, waktu COVID terus mulailah wacana IKN itu kan, terus dan sebagainya, pembangunan tol, laut, apa segala macam bendungan. Dan beliau sudah mulai pingin siapa yang menggantikan beliau. Nah, itu terus beliau tanya, siapa aja yang di lapangan itu. Waktu itu Erick Thohir sudah mulai, Bang. Seingat saya Erick Thohir udah pasang spanduk, terus Caimin. Erick Thohir itu waktu itu bukan untuk wapres ya, untuk capres. Muhaimin yang ada tulisan kalau abang ingat sampai ada joke itu kan, who is Muhaimin? Muhaimin is Skandar. Jadi udah mulai tuh kan, sampai bule-bule tanya siapa sih ini Muhaimin gitu loh. Udah mau capres, Bang, tahun itu ya. Terus Mbak Puan, terus Pak Muldoko juga sudah mulai itu. Nah, jadi nanti saya juga jelaskan bahwa Pak Muldoko mengambil Demokrat ini bukan perintah Pak Jokowi. Nah, itu nanti ya next setelah ini, Bang. Jadi Presiden nanya siapa aja waktu itu. Terus kami cerita bahwa ini Mbak Puan udah pasang spanduk, Erick Thohir, terus Caimin. Terus saya tanya, itu Pak Mas Sandiaga Uno juga. Ya hanya Presiden bilang, hanya kasihan Mas Sandiaga Uno nggak punya perahu. Karena Pak Prabowo mau maju sendiri. Itu menurut Pak Jokowi ya. Waktu itu dia masih di Gerindra ya, Sandiaga Uno masih Gerindra masih. Nah, terus nantinya akhirnya saya ketemu sama Mas Sandi di kantornya dan di rumah. Saya yang menyarankan dia supaya ambil alih partai, beli partai. Itu loh. Beli partai. Supaya ada perahunya. Ada, karena Mas Sandi nanya ke saya, Bang, emang waktu abang ketemu Bapak bilang apa? Saya bilang, Bapak bilang kasihan Mas Sandiaga Uno nggak punya perahu karena Pak Prabowo mau maju sendiri. Nah, jadi cerita bahwa 3 periode ini boleh dikatakan sama perpanjangan ini sebenarnya nggak ada, Bang. Bahkan saya pernah menggagalkan pengiriman kaos waktu tanggal 1 Juni ya 2022 atau 2021 saya lupa. Waktu itu Pak Jokowi ke kampung kelahiran saya di Ende Flores. Dan mereka kirim dari Kupang atau dari Surabaya itu kaos. Nah, itu saya tahu akhirnya teman-teman saya sih, mungkin Bang Uce atau Bang Victor Laskoda. Akhirnya saya WA Mensesnek, Pak Pratik ini kan bukti fakta ini ada yang mau kirim ini. Wah, langsung akhirnya disita semua tuh kaos-kaos itu. Karena menurut saya memang Pak Jokowi nggak mau gitu. Makanya setelah itu kami jadi perpanjangan masa jabatan sama 3 periode Bapak nggak mau. Hanya Bapak mau itu mau mendukung. Nah, setelah itu wacana beliau bilang yang bagus, yang tinggi itu Pak Ganjar. Jadi waktu itu sudah mulai beliau ini Pak Ganjar. Dan ya nantinya mungkin Pak Prabowo ya. Nah, jadi itu. Nah, setelah itu saya bikin ya udah Mas, nanti kita deklarasi di GBK. Karena saya harus cari sosok yang kuat untuk membawa Indonesia ini menjadi negara yang maju. Karena apa? Takut disayangkan bahwa kita ini memiliki bonus demografi yang kalau nggak salah habisnya tahun berapa ya mulainya itu 2025 ini udah mulai itu. Nah, jadi presiden itu sebenarnya hanya pingin beliau ini bisa mendorong penggantinya, Bang, bukan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Termasuk Mas Gibran. Mas Gibran itu nggak ada dalam radar sama sekali. Jadi waktu itu Pak Ganjar lah. Akhirnya tanggal 22 bulan 2 Februari tahun 2022
saya bersama 400 organ relawan Jokowi deklarasi setia tegak lurus Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi mendukung ini ya kami ke situ. Ya. Nah, jadi setelah itu yang saya bilang tadi kenapa Pak Jokowi nggak mau 3 periode dan perpanjangan, Bang? Karena setelah saya deklarasi itu saya langsung dipanggil Bapak ke Manado. Ketemu Bapak di Manado. Habis dari Manado Bapak nggak puas lagi panggil saya ketemu di Madura. Waktu peresmian bandara di Madura. Jadi memang Bapak ini benar-benar hanya mau supaya pengganti beliau yang bisa memajukan Indonesia. Sebenarnya itu. Bukan beliau sendiri punya hasrat untuk berkuasa atau mencalonkan anaknya. Nggak ada. Jadi hanya Pak Prabowo dan Mas Ganjar, 2 orang ini aja. Nah, setelah itu kami dipanggil lagi sama Bapak, kami bikin acara itu di GBK, namanya Nusantara Bersatu. Yang akhirnya di situ Pak Jokowi bilang, yang kita dukung itu ya pokoknya orang yang dahinya berkerut, terus rambut putih, Mas Ganjar. Waktu kita bikin itu, Bang, sudah mulai tuh PDIP nggak suka, sudah mulai. Karena waktu itu Adian Napitupulu salah satu relawan Jokowi juga, dia pembinanya mereka nggak ikut, Bang. Nah, dari situ kami udah mulai curiga nih ada apa. Jadi memang PDIP nggak mau Pak Jokowi ini menentukan siapa calon presiden berikutnya. Maunya mereka ya udah Pak Jokowi selesai ya udah ya wes gitu loh, lengser ke Prabon. Jangan urus-urus siapa berikutnya karena itu kewenangannya partai memang benar. Memang benar kalau secara konstitusi kan itu. Tapi kan kita rakyat dan Pak Jokowi juga menghendaki sosok yang mandiri, yang tidak bisa diintervensi pemilik partai, politisi jahat, pengusaha hitam, dan juga pihak asing. Jadi pemikiran Pak Jokowi ini sebenarnya udah jauh ke depan, Bang. Bukan untuk kepentingan dia dan keluarganya. Makanya kalau orang bilang Pak Jokowi membangun dinasti politik sih waktu itu, ya saya bilang sebenarnya sah-sah aja. Tapi menurut saya bukan itu sebenarnya. Ya kan? Bukan itu. Yang beliau mau ingin itu adalah bahwa Indonesia ini harus dipegang oleh tangan yang benar. Supaya menjadi negara maju. Beliau sampai ngomong, jangan sampai Mas, Indonesia ini menjadi seperti negara gagal seperti kayak di Amerika Selatan atau di Afrika atau Yunani. Kan waktu itu kan COVID itu kan banyak yang mulai berguguran itu negara-negara itu. Kalau Yunani sebelum COVID malah udah berguguran. Termasuk mereka bonus demografinya itu mereka nggak pergunakan sebaiknya. Sebenarnya itu. Makanya akhirnya 2 orang ini. Sebenarnya Pak Jokowi itu Ganjar ya yang lebih utama. Pak Prabowo kan waktu itu masih baru masuk. Jadi masih ya ditimang-timang lah, ditimbang-timbang. Nah, dalam perjalanan PDIP marah. Hasto sama Deddy Sitorus saya sampai agak ribut ya waktu di wawancara di media itu sama Deddy. Karena mereka bilang apa-apaan sih relawan ini ngatur-ngatur presiden. Saya bilang ya kami bikin acara silaturahmi relawan dengan presiden itu adalah hak kami sebagai masyarakat. Nggak bisa seorang pun melarang, ya kan? Nggak ada judulnya kalian melarang kami nggak melanggar undang-undang, nggak melanggar etika, moral dan sebagainya. Bahkan acara kami itu digembosin, Bang. Di GBK itu kan hampir kita mau bikin hampir 150.000 orang. Itu bus-bus kami itu yang udah kami pesen tuh mau jemput di Bandung, tahu-taunya di Cimahi. Jadi nggak kangkut. Siapa yang ngemosin? Ya saya nggak bisa cerita, tapi abang tahu lah. Yang nggak suka sama relawan dan nggak mau Pak Jokowi mengatur siapa calonnya, itulah orangnya. Nah, jadi gini kita masuk sedikit. Tadi kan sudah singgung 3 periode. Berarti apa yang dikatakan oleh Hasto, Sekjen PDIP, bahwa seolah-olah Pak Jokowi minta kepada Ibu Mega 3 periode, kemudian Ibu tidak setuju, lalu Jokowi marah. Oh enggak. Kan itu yang ada itu ada di digitalnya ada itu, beritanya ada. Itu dia bohong ya kalau menurut saya Bang ya. Itu fitnahan, bohong ya kan, nggak ada itu. Nggak ada. Jadi
sama sekali itu nggak benar. Pak Jokowi nggak mau. Kalau Pak Jokowi dari awal mau 3 periode, Bang, paling nggak kami ini relawan yang kadang-kadang bukan yang hanya datang pergi selfie. Ya kadang-kadang ya kita apa ya istilahnya? Itu judulnya tuh, Mas. Hasto ungkap Jokowi susun skenario 3 periode sejak menang Pilpres 2019. Nggak ada ya. Kalau umpama Pak Jokowi kan ini, minta 3 periode, Bang, berarti nggak ada ucapan rambut putih. Ya. Logikanya itu. Terus bagaimana Pak Jokowi selama ini jalan bareng Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Itu. Ya kan? Hanya waktu itu memang mereka kan maunya Mbak Puan. Sedangkan waktu kami ngobrol sama presiden yang saya dipanggil 3 orang waktu COVID kedua, kan selain itu Pak Presiden membantu untuk obat-obatan, Bang, sama sembako buat masyarakat. Selain ngomong politik lah. Nah, di situ kan Presiden bilang kalau Mbak Puan elektabilitasnya kayaknya nggak naik-naik, sambil ketawa dia. Nah, terus kalau Pak Muldoko dia hanya ketawa aja. Saya bilang Pak Muldoko juga mau nyalon tuh. Dia bilang yang bener, Mas. Jadi makanya di sini, Bang, saya bisa membantah sebenarnya dan ada saksinya kan 2 orang teman saya bisa dipanggil itu bahwa baik Pak Muldoko pun yang mengambil alih Demokrat, Pak Jokowi juga nggak tahu menau. Nah, itu inisiatif dia aja. Ya, jadi 3 periode itu enggak. Dalam perjalanan Pak Jokowi mulai keliling sama Pak Ganjar. Pak Prabowo tuh belum tuh waktu itu. Tapi Pak Prabowo kan bilang bahwa apabila Presiden Jokowi memintanya, dia baru mau jadi capres. Nah, akhirnya dalam perjalanan mungkin Pak Jokowi melihat Pak Prabowo ternyata lebih baik. Ditambah lagi tiba-tiba Pak Ganjar balelo yang membatalkan U20 yang soal Israel kan? Ya, dan di situ terus terang aja, Bang, Pak Jokowi dan kita semua kecewa. Jadi Bapak bilang ke kami ya gimana, Mas, ini kan anggarannya sudah keluar cukup banyak. Saya lupa 1,4 triliun atau berapa. Dan disetujui DPR kalau nggak salah itu. Jadi semua menyetujui, Bang, anggaran itu. Terus sudah dibangun stadion dan sebagainya. Jadi ini bukan hanya dunia sepak bola yang hancur dibikin Mas Ganjar atau PDIP, tapi juga dunia olahraga, terus UMKM, terus pariwisata, dan juga investasi. Kan takut negara-negara. Kok bisa-bisanya seorang gubernur membangkang perintah Presiden. 2 lagi. Bali sama Jawa Tengah kan? Bali sama Jawa Tengah. Dan di situ akhirnya Mas Gibran juga kecewa ya, makanya kan satunya kan di Solo sebenarnya venue-nya itu kalau nggak salah. Dan akhirnya dari situ, Bang, Mas Gibran akhirnya ketemu Pak Prabowo tuh di Solo bersama relawan. Nah, di situ mereka mendukung Pak Prabowo. Nah, jadi waktu itu memang Mas Gibran belum sama sekali. Teman-teman relawan itu ngumpul Mas Gibran itu waktu itu ya untuk calon gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI. Jadi nggak ada. Nah, dalam perjalanan itu juga ada gugatan dari, kalau nggak salah ada 21 orang itu. Dari PSI, dari Almas, terus dari ada wali kota mana yang muda-muda itu, Bang, mengenai batas usia. Dari yang di bawah 40 tahun sampai ada yang di bawah 25 tahun dan 21 tahun. Dan mereka sudah mengajukan gugatan itu sejak Februari 2023. Sebelum putusan MK nomor 90 itu. Yang diputuskan bulan Oktober kalau nggak salah, Bang. Jadi 6 bulan lalu. Jadi kalau ada hubungan sama Mas Gibran, ya dari mana judulnya gitu loh. Sedangkan memang mereka yang kayak PSI karena dia anak-anak muda, Almas juga anak muda, terus ada wali kota Bukit Tinggi atau mana itu, Bang, anak muda juga. Ya untuk kepentingannya anak-anak muda inilah. Nggak ada untuk kepentingannya Mas Gibran. Nah, jadi setelah
pembatalan itu akhirnya mulai sering ketemu dengan Pak Prabowo. Tapi sebelumnya ada satu kali pernah, makanya saya bilang kalau Pak Jokowi ini, kalau orang bilang dia yang intervensi untuk pemenangan Prabowo Gibran, menurut saya sih nggak pernah ada ya. Tapi kalau dia secara bahasa tubuh, Bang, ya itu benar gitu loh. Contoh dia makan sama Pak Prabowo. Masih sebelum U20 itu kalau nggak salah pernah satu kali, ini Pak Jokowi cerita nih, Pak Prabowo mau ketemu sama Mas Anies. Langsung pusing Pak Jokowi, itu cerita sama kita. Karena kan ya Pak Jokowi bilang akhirnya saya telepon Pak Prabowo supaya ke Jawa Tengah. Makanya akhirnya Mas Ganjar sama Pak Prabowo itu jalan-jalan di Pematang Sawah sama Pak Jokowi. Jadi memang begitulah yang diatur itu. Makanya saya itu kalau orang bilang Pak Jokowi membuat skenario kecurangan secara TSM, terstruktur, sistematif dan masif itu saya belum punya bukti. Mereka belum bisa menunjukkan ke saya bukti baik video, ucapan atau apapun. Belum pernah ada, Bang. Termasuk yang di MK. Nah, jadi akhirnya setelah itu U20 itu kita semua udahlah Pak Mas Ganjar ini kayaknya di kita selesai. Tapi banyak orang-orang relawan atau pendukung Pak Jokowi juga sudah ke Mas Ganjar. Nah, kami soulmate waktu itu belum termasuk ke Pak Prabowo. Waktu itu karena kami punya kayak relawan kami di Solo, Boyolali, di Jawa Tengah tuh banyak orang PDIP juga. Gitu Bang. Jadi kita masih timing menunggu waktu nih untuk membantu Pak Prabowo. Karena memang belum juga diputuskan. Nah, setelah itu Ibu Mega mengumumkan Pak Ganjar. Sebagai capres. Tapi sebelumnya kan beliau ketemu dulu sama Mas Ganjar, baru panggil Pak Jokowi yang setelah beliau waktu itu udah pulang mau lebaran sudah ke Solo. Sampai di Solo. Ya kita nggak tahu lah pembicaraan apa sebelum ketemu Pak Jokowi. Tapi intinya Pak Jokowi juga udah mulai nggak inilah ke Mas Ganjar. Terus terakhir ketika Bu Mega mendeklarasikan Pak Mahfud dan Pak Ganjar, Pak Jokowi masih di luar negeri. Ya sudah, kita juga kebetulan ini teman-teman udah mulai sorong ke Pak Prabowo Gibran, Pak Prabowo juga mau Gibran karena waktu itu kan masih ada Erick Thohir sama si Pak Muhaimin sama Pak yang PBB ini Yusril. Ya, tapi kalau menurut pandangan kita, kalau ini kalah. Kan efek Jokowi ini pasti akan lari ke Ganjar lah. Nggak mungkin juga Anies menang, mungkin yang lain. Tapi ketika Pak Prabowo sampai kalau kata Bang Dasko sampai 5 kali minta Mas Gibran, akhirnya kita juga mendorong, akhirnya Pak Jokowi nyerah, akhirnya MK juga memutuskan ya udah kita mendukung Mas Prabowo Gibran gitu. Dan itu kan nggak ada masalah ya. Karena teman-teman kan juga semuanya di soulmate solid kan. Solid. Untuk ke arah situ. Jadi sebenarnya cerita ini luar biasa karena sekaligus untuk menjelaskan persepsi-persepsi liar yang selama ini ya terutama terhadap Pak Jokowi ya. Jadi dianggap punya ambisi dan segala macam. Saya ingat sekali itu ketika Bambang Susatyo itu ketua MPR ketemu dengan Pak Jokowi, keluar dari satu terus ngomong soal ada wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 menyangkut juga masalah 3 periode. Itu tadi Pak Jokowi ada yang menampar muka saya, ada yang menjilat saya. Kalau sebenarnya Pak Luhut terus yang lain-lain juga kan
apa ya Bang, kalau mau juga kami juga pasti diperintahkan lah untuk mensosialisasikan atau menggolkan di DPR, MPR yang kayak gitu, tapi nggak pernah ada gitu. Kira-kira ada cerita unik lagi nggak selama bersama dengan Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi ini kalau kita ngomong itu cepat Bang, kita laporkan mengenai masyarakat, masalah hukum. Contohnya masalah Sambo. Ya, Waktu Sambo itu Bang, kan waktu itu masih kalau nggak salah hampir seminggu itu masih tertutup. Belum ketahuan, masih ditutup-tutupin lah. ya, Nah, waktu itu kita ketemu presiden. Waktu ketemu presiden, saya ngomong, presiden yang nanya, Mas bagaimana mengenai yang polisi bunuh polisi? ya, Belum ketahuan namanya ini itu. Saya bilang, Pak, ini heboh sekali dan masih ditutupin. Kalau bisa, Bapak perintah Kapolri untuk dibuka seterang benderang. Iya, iya. Karena ini akhirnya akan nyamber kemana-mana nih Pak. Termasuk ke Bapak dan Pak Kapolri. Saya bilang, kalau memang keadaan ini tetap ditutup-tutupin. Karena saya bilang udah banyak yang mau aksi, demo, baik itu apa namanya teman-teman aktivis, termasuk pengacara-pengacara. Hanya kan saya bilang sama teman-teman, ya kan, jangan dulu. Nanti mudah-mudahan saya dipanggil presiden, saya akan cerita. Dan saya cerita ke Bapak, Bapak langsung panggil ajudan, langsung telepon Kapolri saat itu juga. Supaya dibuka seterang benderangnya. Jadi itu kalau nggak salah Bang, antara 3 hari apa seminggu sebelum benar-benar dibuka. Setelah kejadian. ya, Karena ya kita tahu kan waktu itu tertutup sekali. Nah, itu terus yang kedua, contohnya kalau masalah tanah rakyat sengketa. Ya saya kadang-kadang kalau mau ngomong sama menteri, ya menteri itu teman sih, teman ya kan. Sebelum jadi menteri teman ya kan. Tapi kan ya ada yang masih seperti yang dulu, ada yang sudah berubah. Jadi kalau ada kasus apapun, bukan saya minta proyek Bang. ya. Saya satu orang yang tidak pernah minta proyek dan jabatan kepada siapapun. Jadi saya biasanya lapor ke presiden. Kalau benar-benar ini menyangkut rakyat. Kenapa? Kalau saya lapor presiden, presiden akan telepon menterinya supaya ketemu saya. Kalau saya WA menterinya, dia pasti bilang, udah Bang, lu ketemu sama dirjen gue aja atau direktur. Dia pikir mau minta proyek orang. Nah, jadi begitu. Jadi memang walaupun saya berteman baik, tapi saya nggak pernah lah kayak aji mumpung. Yang tetap saya urus menyangkut rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Karena memang Soulmate didirikan untuk itu, Bang. Bukan untuk, jadi nggak ada divisi misi kami itu, Soulmate didirikan untuk jabatan dan proyek. Nggak ada itu. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi, contoh saya ada kasus terus tanah. Terus presiden langsung nelpon Pak Hadi, Menteri ATR BPN. Terus pernah juga ada lagi, memang cepat sekali Bang, kayak ada lagi seorang pastor atau romo di Batam yang mau dikriminalisasi oleh salah satu petinggi lah dari satu instansi. Nah, udah mau dipenjara Bang. Nah, akhirnya saya makan sama presiden, saya cerita, langsung besok pagi beres urusan. Jadi memang dia ringan sekali ya. Iya. Untuk mengambil langkah-langkah menyelesaikan satu persoalan ya. Iya. Nah kita ini kan nggak terasa kita ini udah 45 menit ngobrol-ngobrol nih. Oh iya. Mungkin kita sekarang ini masuk ke ini ya, ke prospek ini. Prabowo Gibran ini seperti apa gitu kan. Ya. Artinya tugas-tugas melanjutkan Pak Jokowi ini kan juga tidak ringan. Infrastruktur, kemudian IKN, soal pendidikan, soal makan bergizi gratis dan macam-macam. Ini kan suatu pekerjaan berat juga. Nah, bagaimana Bung Silvers melihat ini? Apakah siap nih Pak Prabowo Gibran yang menjalankan ini?
Saya yakin dan optimis siap ya, Bang. Karena begini, Pak Jokowi juga akan memberikan jalan ya. Contohnya masalah pendanaan di APBN. APBN Ya, mengenai makan bergizi gratis. Pasti beliau akan memberikan ruang fiskal yang cukup untuk agar program-program yang kampanye dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini benar-benar dilaksanakan, karena ini kan janji kepada rakyat. Yeah. Nah, jadi kita ingat memang mungkin banyak juga yang pesimis ya kan mengenai anggaran, Bang. Tapi yang saya lihat bahwa contohnya IKN, hampir semua pesimis. Tapi ternyata IKN ini 3 tahun ini dari 2022, 2023, 2024 berjalan dengan baik. Gitu loh. Tidak juga membebani APBN kita, hanya berapa persen lah, 0, sekian persen, nggak sampai juga 3% dari anggaran kita. Dan sekarang infrastruktur udah terbangun, mudah-mudahan 17 Agustus kita bisa upacara bendera di sana. Dan bulan Juni ini kalau nggak salah ada Hotel Nusantara itu yang punyanya swasta itu sudah mulai grand opening. Dan saya yakin nanti kita lihat waktu Presiden ke DPR tanggal 16 Agustus 2024 menyerahkan nota anggaran RAPBN RAPBN untuk 2025. Dan saya yakin Pak Jokowi ini bisa mengelola APBN dengan baik. Kita tahu, Bang, waktu 2014 saya masih ingat waktu itu dari peralihan Pak SBY ke Pak Jokowi. Ruang fiskalnya udah benar-benar udah nggak ada itu. Tapi Pak Jokowi dan timnya bisa mengatur akhirnya semua proyek itu bisa berjalan dengan baik. Semua urusan masyarakat berjalan dengan baik. Jadi timnya Pak Jokowi saya yakin akan membantu ya kan transisi ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Termasuk yang masalah tadi makanan bergizi dan susu gratis. Karena pasti akan dilaksanakan, Bang, itu karena itu menyangkut kebaikan untuk bangsa ya, karena bukan hanya mulai dari anak SD, SMP, SMA, tapi makan bergizi dan susu gratis ini mulai dari ibu dalam kandungan. Ketika ibu dalam kandungan, terus buat ibunya sendiri, sama langsung TK, SD, SMP, SMA. Kenapa itu, Bang? Karena saya waktu kampanye ini saya selalu mendampingin Mas Gibran ya, termasuk dengan ada Aminuddin Ma'ruf, kami yang menyusun jadwal, membangun kampanyenya itu bagaimana. Pernah satu kali kami itu mengumpulin sekitar 400 ibu-ibu hamil di Depok, dan itu kerjanya hanya besok mau baru malam ini Mas Gibran, Mas Amin bilang, Bang, Mas Gibran mau ngumpulin ibu-ibu hamil 400 orang. Jadi akhirnya kami kumpulin, Bang, dalam waktu yang sesingkat itu. Kebetulan Solmed di Depok juga cukup besar. Ya udah kita kumpulin aja ibu-ibu hamil itu sekitar 300 lebih orang lah, hampir 400. Kita kasih susu gratis, kasih makanan. Senang lah mereka. Ya, jadi hanya waktu itu dari 400 berkurang, Bang, karena ada 9 itu yang malam itu brojol, jadi berkurang. Jadi memang selama kami kampanye juga susu gratis ini sering kami bagikan. Makanya sebenarnya salah satu kunci kemenangan. Jadi gini, Bang, saya itu sering belusukan ya. Jadi belusukan pertama Mas Gibran di Lampung, belusukan kampanye pertama itu di Lampung dan Sumatera Selatan. Saya dari TKN ditugaskan untuk advance. Jadi kami yang membangun. Sebagai apa di TKN kemarin? Saya wakil ketua. Wakil ketua ya. Ketua TKN. Ada berapa ya wakil ketua kemarin? Ada 21. Oh. Ya. Relawan semua masuk lah ya, sebagian besar ya. Ya, ada berapa orang lah masuk di situ. Nah, jadi kami yang mengatur advance di bandara, bagaimana di pasar, apa semua. Dan Mas Gibran selalu membagikan buku sama susu. Dan ini efektif. Anak-anak kecil suka, apalagi ada
goyang gemoy sama lagu Oke Gas. Nah, ini yang saya bilang kunci kemenangan tuh di situ. Nggak perlu yang kita pelak-pelik atau kita, jadi nggak perlu juga kita di tim kampanye Prabowo Gibran ini menjelekan orang lain. Makanya kita sangat soft. Saya itu terasa sekali juga di podcast kita. Iya. Ketika kita kasih judul podcastnya itu Oke Gas dan Goyang Gemoy, itu penonton tuh ratusan ribu, hampir 1 juta. Jadi Bang, kita umpamanya ke belusukan ya, ke kandangnya merah nih. Makanya saya bilang tadi, ya kita ambil aja lah, nggak apa-apa kita ngomong kandang merah. Kayak di Solo, Boyolali, Sukoharjo, ya kan, di Sleman, di mana-mana nih. Nah, kami masuk benar-benar nggak mungkin dong kami masuk yang tempatnya sudah Prabowo Gibran. Kita harus masuk ke kandang lawan. Itu bendera PDIP semua di mana-mana. Kita tahu tuh ada mantan wali kota Solo, rumahnya di situ di kampungnya. Kami masuk aja. Masuk bawa mini kompo, lagu Oke Gas, bawa baju kaos, bawa susu, ya kan. Udah semua keluar, anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, semua goyang gemoy. Dan makanya saya bilang tadi, kita nggak perlu curang. Kalau orang lain mengatakan kita curang secara TSM, kita nggak perlu curang. Orang kita tahu kita bakal menang. Ya kan, sambutan masyarakat di mana-mana. Ya kan, selain hasil survei tentunya. Hasil survei semua mengunggulkan Prabowo Gibran. Kenyataan di lapangan ketika kita belusukan, semua Prabowo Gibran. Ya kan, Gibran situ jadi simbol Pak Jokowi kan. Iya. Jadi belum, dan juga Bang, selama yang pihak sebelah ini 0103 maki-maki, jelekin, terus fitnah-fitnah kami. Ya akhirnya yang tadinya hanya 52%, Bang, naik jadi 58%. Jadi ketika Ahok ngomong ngaco, terus ada Cornelis yang gubernur Kalbar itu bilang Pak Prabowo jalannya seperti babi. Wah, ya udah kita tambah senang itu. Kalau bisa lebih banyak lagi ngomongnya. Dia nggak baca psikologi dan budaya masyarakat Indonesia. Ya, benar sekali. Dan Bung Silpers kan sempat waktu itu ya tidak setuju ya Pak Jokowi itu masuk jadi ketua umum Golkar ya. Ya. Kira-kira kenapa itu? Gini Bang, Pak Jokowi ini adalah negarawan, putra terbaik bangsa yang diakui dunia juga. Ya. Kalau beliau hanya di satu partai, ya kan, kasihan juga nih partai yang lain, Bang. Ya kalau bisa beliau di atas semuanya lah, melindungi mengayomi semua partai koalisi yang ada saat ini. Itu kalau yang urusan kayak ketua umum partai Golkar, PAN kan masih ada kayak Mas Gibran atau siapalah, pokoknya anak-anak muda lah. Jadi kalau Pak Jokowi ini menurut kami beliau adalah negarawan. Beliau adalah tokoh bangsa, biarkanlah beliau. Kalau yang beliau ngomong ke saya sebulan lalu, waktu ketemu berdua di Bogor, 1,5 jam saya bicara. Saya tanya, Bapak mau jadi benar mau mimpin partai ini? Waduh Mas, saya mau pulang ngomong cucu. Bahkan waktu saya bilang, Pak, Bapak bagusnya jadi sekjen PBB. Udahlah saya bilang, lebih bagus buat bangsa kita gitu loh. Ya kan? Beliau bilang, saya mau pulang ke Solo, ngomong cucu. Dan memang kami rencana akan bikin semacam farewell party ya nantinya. Ya kita sama teman-teman udah bersepakat, mungkin ribuan orang, puluhan ribu, entah ratusan ribu orang akan mengantar Pak Jokowi ke Solo. Ya. Karena itu luar biasa, itu bisa macet tuh jalan. Ya, karena Pak Jokowi ini Bang, beliau adalah, menurut kami ya, kalau kami di Solmed ini beliau adalah inspirasi, role model kami. Walaupun beliau sudah tidak jadi presiden, dia tetap akan menjadi penasihat utama Solmed. Nggak akan kami ganti. Satu lagi kan ini kita dianggap Pak Jokowi pecah dengan Pak Prabowo. Kira-kira di dalam bagaimana ini mendengarnya ini? Ini kan ini dari luar ya. Iya. Kita nggak mengatakan. Sama sekali nggak benar ya. Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini itu soulmate sekali. Mereka saling jatuh cinta, Bang. Oh gitu ya. Nggak bisa apa. Saya melihat berapa kali ya, kayak
kayak Mas Gibran aja juga diisukan gitu. Waktu acara kampanye di KPK, Bang, yang untuk pemberantasan itu, deklarasi pemberantasan korupsi di KPK, itu bagaimana Mas Gibran memakaikan jaket ke Pak Prabowo gitu loh. Terus waktu acara penyerahan pesawat Hercules di Halim, bagaimana Pak Prabowo memakaikan jaket ke Pak Jokowi. Jadi orang ini saling jatuh cinta. Jadi enggak lah, kalau yang ada itu ya hanya ya istilahnya opini yang dibikin oleh pihak yang kalah, Bang, supaya nggak mau barang ini akur. Pihak yang kalah atau pihak yang mendukung yang kalah ya. Biasalah itu apa, sebenarnya kan kalau sudah kalah ya terima, ya rasa-rasa ketidakpuasan itu disimpan aja. Nanti kan bisa berjuang lagi ya kan? Benar, karena kan gini, kayak kemarin, boleh Bang ya, ini Bu Mega pidato bahwa terjadi kecurangan secara TSM. Terus ini adalah 2024 itu pemilu yang terburuk sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. Saya boleh katakan bahwa saya membantah keras. Bukti-bukti mana gitu, tunjukkan bukti harusnya. Terus hargai juga dong orang yang 96 juta orang yang memilih Prabowo Gibran. Ini kan manusia semua. Terus hargai juga saksi dari mereka sendiri 03, 01 yang benar-benar siang malam ada di TPS, termasuk KPPS, termasuk RT, RW, Lurah, Camat dan sebagainya, termasuk DKPP, Bawaslu, KPU, bahkan Mahkamah Konstitusi, termasuk TNI, Polri dan pemerintah yang ikut berjuang dengan keras agar pemilu ini berjalan dengan jurdil dan damai. Berarti dia nggak menghormati dong gitu loh. Orang-orang dia sendiri yang ada di situ. Ya kan? Tapi memang Bang, saya bisa maklum, sakit memang kalau kalah itu, sakit. Apalagi ada kata-kata sesumbar dari Ibu Mega bahwa dia ada pernah waktu kampanye Ganjar di GBK, dia bilang kita harus lawan, kita harus kalahkan mereka dalam satu putaran. Dan hasilnya bukan kalah, Ganjar Mahfud anjlok, menang urutan buncit. 16%. Lowbat handphone itu, katakan sekarang istilah, oh handphone gue genjer nih, lowbat Bang. Jadi memang itu sakit Bang. Sakit memang ya, harus dibawa ke psikolog sih kalau kayak begini. Ya memang sikap yang kalah pasti seperti itu. Kan ketika dulu, ketika ada pendukung-pendukung Pak Prabowo 2014-2019 menyatakan seolah-olah ada kecurangan gitu kan. Di sini kan bahasanya seperti itu kan. Nah, jadi kalau kita, ya wajar aja. Orang tidak bisa menerima kekalahan ya. Dan seperti Ibu Mega kan banyak dapat masukan macam-macam. Nah, mungkin dari masukan-masukan itu, ini kita dicurangi, ada permainan macam-macam ya kan. Sehingga Ganjar kalah. Sebenarnya itu semuanya kalau dikaji secara rasional kan jelas. Bahwa Ganjar 30, katakanlah 32 sampai 35%. Ya kan? Nah, bahkan sempat survei terakhir dia nomor 3 kan? Anies nomor 2 gitu loh. Memang ya suara Pak Jokowi lari ke Prabowo semua yang tadi kedukung Ganjar. Jadi kan ambles gitu. Nah, itu harus dipahami juga kan. Jadi Bung, ini kita sudah nampaknya sudah hampir 1 jam, 1 menit lagi kita sudah 1 jam ini. Harapan dari Soulmate secara pribadi dan secara organisasi terhadap Pak Prabowo Gibran ini di dalam memimpin Indonesia ke depan, apa yang diharapkan? Ya, kita memang dari awal mendukung sama seperti Pak Jokowi, ingin agar Indonesia ini menjadi negara yang maju, bukan negara yang gagal. Itu yang kita inginkan. Dan kita berharap semua janji kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran harus ditunaikan untuk rakyat. Itu yang
paling besar yang kita inginkan. Dan memang kita membuat organisasi ini ya untuk yang kayak begini, idealisme kita sebagai anak bangsa. Itu yang kita Ya artinya harapkan. sampai nanti ya, sampai 2029 masih tetap mengawal Iya, benar. pemerintahan Prabowo Gibran ya. Iya, kita akan terus mengawal sepanjang mereka juga berbuat untuk rakyat. Tapi ketika mereka, ya namanya orang melakukan kesalahan, kita juga akan koreksi yang paling depan. Iya dong, sama. Saya juga mengatakan demikian di podcast ini. Podcast ini tetap melakukan kritik dan koreksi ya terhadap pemerintahan ke depan. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama. Siap, Soulmate, abangku kita senior. maju terus untuk mengawal Terima kasih banyak abang. supaya bangsa ini tetap Ya, hidup dalam kesejahteraan. ya terima kasih Unpacking dan tim. Semoga terus tumbuh dan menjadi Ya sama-sama lah pilar penjaga NKRI. sama kita juga dengan Soulmate, insya Allah jalan terus. Ya, pokoknya kita komunikasi terus. Ini pertemuan di podcast yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Siap abangku, makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.